Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang strategi marketing. Strategi pemasaran adalah penjelasan yang jelas tentang bagaimana perusahaan akan mencapai suatu tujuannya. Strategi pemasaran yang efektif adalah penjelasan singkat tentang rencana eksekusi yang akan perusahaan nyatakan untuk mencapai tujuan tersebut. Karena pemasaran tanpa strategi adalah kebisingan sebelum kegagalan. Di sini ada beberapa komponen yang harus dipertimbangkan dan dirancang kemudian dicermati. Yang pertama ada visi misi. Visi misi sangatlah penting untuk mengetahui apa itu dan apa yang bukan bisnis yang kita geluti. Karena pernyataan visi mencoba mengartikulasikan tujuan jangka panjang dan gagasan ideal tentang apa yang diharapkan dari sebuah bisnis. Yang kedua ada tujuan pemasaran. Untuk mengetahui apa yang ingin dicapai suatu perusahaan dengan pemasarannya, akan meletakkan dasar untuk merumuskan strategi pemasaran. Yang ketiga ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran melibatkan segmentasi pasar dan pemilihan target. Diferensiasi mengacu pada upaya perusahaan untuk membedakan produk atau layanan dengan pesaing. Dan positioning menempatkan merek di benak konsumen serta merancang bauran pemasaran. Segmentasi adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen potensial, di mana setiap kelompok memiliki karakter yang sama dan cenderung memiliki perilaku pembelian yang sama. Tujuan dari segmentasi adalah untuk menganalisa pasar, untuk menentukan titik pasar, dan untuk dapat mengembangkan persaingan bisnis. Segmentasi pasar sendiri adalah pembagian kelompok konsumen atau pembeli dengan kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang berbeda dalam pasar tertentu, yang kemudian menghasilkan produk baru atau diverifikasi produk yang memenuhi minat dan kebutuhan konsumen tersebut. Lalu ada tujuan segmentasi pasar. Yang pertama, memudahkan dalam membedakan pasar. Salah satu kesulitan perusahaan dalam proses pemasaran adalah situasi pasar yang mudah berubah dan terus tumbuh. Dengan mengklasifikasikan konsumen melalui segmentasi pasar, sebuah perusahaan dapat lebih mudah memahami kebutuhan dan minat konsumennya. Lalu ada pelayanan konsumen yang lebih baik. Ada beberapa hal penting yang sangat diperhatikan oleh konsumen dalam memenuhi kebutuhan mereka, yaitu kualitas, harga, pelayanan, dan juga waktu. Lalu ada strategi pemasaran yang terarah. Dengan strategi pemasaran homogen, pemasaran akan lebih terarah, termasuk dalam menyusun bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, distribusi, serta promosi. Lalu mengenal kompetitor dengan segmen yang sama. Setelah memahami pembeli yang berbeda pada suatu segmen pasar, tentunya sebuah perusahaan itu juga akan dapat mengetahui siapa kompetitor di segmen yang sama, serta aktivitas apa yang dilakukan oleh kompetitor. Lalu ada evaluasi target dan rencana bisnis. Setelah memahami segmen pasar serta karakteristiknya, maka perusahaan dapat melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemasaran yang dilakukan sebelumnya. Lalu syarat segmentasi pasar. Yang pertama adalah dapat diukur. Segmentasi pasar haruslah sesuatu yang bisa diukur, baik itu dalam besarnya, luasnya, serta juga daya beli konsumen pada segmen pasar tersebut. Lalu harus dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, strategi pemasaran yang dibuat bisa atau dapat diimplementasikan serta dapat melayani segmen pasar dengan baik. Lalu harus dapat dijangkau. Segmentasi pasar juga harus bisa dilayani dan dijangkau oleh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu harus cukup luas. Pengelompokan pasar harus cukup besar sehingga dapat memberikan keuntungan saat dilayani oleh perusahaan tertentu. Target pasar adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Singkatnya, target pasar adalah kelompok yang akan dilayani sebagai konsumen. Target pasar biasanya mempunyai rentan umur, sifat, dan karakter yang hampir sama. Lalu tentang diferensiasi dan posisi penawaran pasar. Diferensiasi menurut Kotler adalah tindakan merancang satu set perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dari penawaran pesaing. Strategi diferensiasi adalah suatu strategi yang dapat memelihara loyalitas pelanggan, di mana dengan strategi diferensiasi pelanggan mendapat nilai lebih dibandingkan dengan produk lain. Ada beberapa dimensi diferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi produk.
Dalam diferensiasi produk, produk memiliki arti atau nilai bahwa perusahaan menciptakan suatu produk baru yang dirasakan oleh keseluruhan pelanggan sebagai produk yang unik dan berbeda. Lalu ada diferensiasi personil. Perusahaan juga dapat mendiferensiasikan personilnya. Jika produk fisiknya tidak dapat didiferensiasikan, kunci sukses lainnya adalah terletak pada peningkatan kualitas pelayanan. Lalu ada diferensiasi saluran. Perusahaan-perusahaan dapat mencapai keunggulan bersaing melalui cara mereka merancang saluran distribusi, terutama menyangkut jangkauan, keahlian, dan kinerja saluran-saluran tersebut. Lalu ada diferensiasi citra. Citra yang penting bagi seorang pelanggan adalah citra yang dirasakan memiliki perbedaan dari citra persaing. Dalam hal ini, citra yang dimaksud berupa image dari produk atau perusahaan. Para pembeli memiliki tanggapan berbeda terhadap citra perusahaan atau merek. Lalu tentang posisi penawaran pasar. Penentuan posisi adalah cara merancang penawaran dan citra perusahaan sehingga menempati tempat khusus dan dihargai dalam benak pelanggan. Ada beberapa keputusan dan pertimbangan yang menjadi faktor dalam pengembangan produk atau layanan, yaitu ada fitur dan manfaat. Produk memiliki banyak lapisan, ada inti, tambahan, dan simbolik. Selanjutnya ada bauran produk. Semua usaha kecil memiliki bauran produk, pemilihan produk atau layanan yang ditawarkan ke pasar. Selanjutnya, desain produk. Sangatlah penting dalam pembuatan dan pemasaran layanan retail, pakaian jadi, barang dalam kemasan, dan peralatan tahan lama. Merek. Membangun merek adalah proses berkelanjutan untuk bisnis kecil karena menginginkan identitas yang mudah diingat. Siklus hidup produk. Setiap produk memiliki masa hidup beberapa lebih panjang dari yang lain. Produk yang berhasil bagaimanapun melalui apa yang dikenal sebagai siklus hidup produk. Selanjutnya ada situs perusahaan. Situs web perusahaan adalah bagian dari produk atau layanannya. Kebijaksanaan konvensional adalah bahwa semua bisnis harus memiliki situs web. Harga suatu produk atau jasa harus merupakan harga yang bersedia dibayar oleh pasar sasaran perusahaan dan harga yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya, tujuan penetapan harga. Ada 3, yaitu ada tujuan berbasis penjualan, meningkatkan volume penjualan dan pangsa pasar relatif terhadap persaingan, mungkin melibatkan penetapan harga penetrasi. Selanjutnya ada tujuan memaksimalkan keuntungan, memulihkan biaya pengembangan produk dengan cepat sambil memberikan nilai kepada pelanggan, dapat melibatkan skimming harga. Selanjutnya ada tujuan berbasis status quo, digunakan untuk meminimalkan dampak pesaing, pemerintah atau anggota saluran dan untuk menghindari penurunan penjualan. Tujuan ini bersifat preaktif daripada proaktif, jadi harus diadopsi hanya untuk jangka pendek. Strategi penetapan harga, yaitu ada harga diskon. Bisnis kecil mungkin memilih strategi penetapan harga diskon. Penetapan harga diskon digunakan untuk pelanggan yang membeli dalam jumlah banyak. Kemudian ada penetapan harga berbasis biaya. Penetapan harga berbasis biaya adalah pendekatan yang sangat sederhana. Perusahaan mencari tahu berapa biaya untuk membuat produk atau memberikan layanan dan kemudian menetapkan harga dengan menambah keuntungan ke biaya tersebut. Selanjutnya ada harga prestis. Penetapan harga prestis mengacu pada keyakinan bahwa harga tinggi berarti kualitas tinggi. Penetapan ini sangat efektif dalam meningkatkan identitas merek di pasar tertentu. Kemudian harga gaji, juga dikenal sebagai efek 9 dan 0, dapat digunakan untuk mengkomunikasikan kualitas suatu nilai. Kemudian harga geografis. Beberapa perusahaan kecil akan menggunakan strategi penetapan harga geografis. Strategi penetapan harga ini mempertimbangkan lokasi geografis pelanggan. Menurut KBBI, distribusi adalah penyaluran kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Sedangkan saluran distribusi adalah sekumpulan perantara yang saling bergantung dan membantu membuat produk tersedia bagi konsumen akhir. Jenis saluran distribusi dibagi menjadi 2. Yang pertama, saluran distribusi langsung, yaitu dari produsen ke konsumen. Saluran distribusi yang tidak memiliki tingkat perantara. Yang kedua, saluran distribusi tidak langsung, dibagi menjadi 3. Yang pertama, produsen, pengecer, konsumen. Pengecer membeli produk dari produsen dan kemudian menjualnya kepada pelanggan. Lalu yang kedua, produsen, pedagang besar, pengecer, konsumen.
Pedagang besar atau grosir membeli produk secara massal dari produsen, kemudian membaginya menjadi paket-paket kecil dan menjualnya ke pengecer. Lalu yang ketiga, produsen, agen, pedagang besar, pengecer, pelanggan. Melibatkan agen selain pedagang grosir dan pengecer yang membantu dalam penjualan produk. Distribusi multisaluran menggunakan 2 atau lebih saluran distribusi untuk menjangkau 1 atau lebih segmen pelanggan. Lalu ada distribusi fisik, melibatkan semua aktivitas yang terlibat dalam aliran fisik dan penyimpanan bahan, barang setengah jadi dan barang jadi kepada pelanggan dengan cara yang efisien dan hemat biaya. Untuk bisnis kecil yang menjual secara online atau berharap untuk menjual secara online, situs perusahaan menempatkan produk atau layanan tersebut di tangan pelanggan. Untuk materi selanjutnya yaitu strategi pemasaran dan promosi. Promosi yaitu P4 dalam bauran pemasaran. Sekarang lebih sering disebut sebagai komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran dapat didefinisikan sebagai cara yang digunakan perusahaan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan pelanggan secara langsung atau tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Untuk iterasi konseptual yang lebih lanjut dapat dikenal dengan istilah IMC atau Integrated Marketing Communication, yang merupakan koordinasi dan integrasi semua alat komunikasi pemasaran, jalan, dan sumber dalam perusahaan ke dalam program tanpa batas yang dirancang untuk memaksimalkan dampak komunikasi pada konsumen, bisnis, dan lainnya. Nah, IMC ini harus memenuhi kriteria yang disingkat sebagai SMART. Isinya yaitu specific, measurable, achievable, realistic, and time-based. Tujuan dari IMC ada 7, yaitu pertama, meningkatkan permintaan, yang kedua, membedakan produk, yang ketiga, memberikan lebih banyak informasi tentang produk atau layanan, yang keempat, membangun ekuitas merek, yang kelima, mengurangi resiko pembelian, yang keenam, merangsang uji coba, dan yang ketujuh, pengenalan merek. Selanjutnya, bauran komunikasi pemasaran. Bauran komunikasi pemasaran dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu periklanan atau advertising, yang kedua promosi penjualan atau sales promotion, yang ketiga acara dan pengalaman atau events and experience, yang keempat hubungan masyarakat dan publisitas atau PR and publicity, yang kelima pemasaran langsung atau direct marketing, yang keenam pemasaran interaktif atau interactive marketing, dan yang ketujuh penjualan pribadi atau personal selling. Materi selanjutnya, Trades ialah prinsip yang memperbolehkan sebagian dari program untuk berjalan secara independen dengan sebagian program lainnya. Adapun trades merupakan sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Kontrol trades ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas satu waktu. Keuntungan trades terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, berbagai sumber daya, yaitu trades berbagi memori dan sumber daya dengan trades lainnya. Keuntungannya adalah mengizinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai beberapa thread yang berbeda dalam lokasi memori yang sama. Yang kedua, ekonomi, yaitu dalam pembuatan sebuah proses banyak dibutuhkan pengalokasian memori dan sumber daya. Alternatifnya, sebagai pengguna trace harus berbagi memori dan sumber daya agar proses yang memiliki akan lebih ekonomis untuk membuat context with threads. Tetri Trace terbagi menjadi 3 topik pembahasan, yaitu bagaimana peran strategis pemasaran. Yang pertama, implikasi nilai pelanggan. Nilai pelanggan ialah sejumlah manfaat yang disadari pelanggan dari suatu produk atau layanan dibandingkan dengan biaya yang terkait dengan perolehan manfaat tersebut, karena rencana pemasaran memberikan arahan pemasaran khusus untuk bisnis kecil. Rencana tersebut harus menangkap bagaimana memberikan nilai kepada pelanggan, yang dimana
Pertimbangan khusus tentang produk, harga, tempat, dan promosi semuanya harus diarahkan untuk menarik pasar atau pasar sasaran, yaitu daya tarik. Yang kedua, implikasi arus kas. Artinya, strategis pemasaran harus dikembangkan dan diimplementasikan dalam konteks strategi arus kas, sehingga ketika hal-hal tidak berjalan sesuai dengan rencana, dapat melakukan penyesuaian yang sesuai. Yang ketiga, teknologi digital dan implikasi e-environment. Karena keputusan strategis dapat dibuat lebih cepat dengan informasi yang dapat dikumpulkan dan dianalisis lebih lengkap dan lebih cepat dari sebelumnya.